Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Nusri Wahyuni, PPL dari Universitas Negeri Malang, yang akan mengampu mapel dasar-dasar konstruksi dan ilmu ukur tanah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang melaksanakan pekerjaan konstruksi batu bata dan batu kali dengan kompetensi dasar 3.10, yaitu menerapkan prosedur pekerjaan konstruksi batu, dan 4.10 yaitu melaksanakan pekerjaan konstruksi batu. Tujuan pembelajaran yaitu dengan adanya pembelajaran ini siswa diharapkan mampu menerapkan prosedur pemasangan konstruksi batu bata dan batu kali. Prosedur pelaksanaan pasangan batu ini salah satu hal yang penting untuk kita ketahui agar hasil akhir sesuai dengan spesifikasi dan standar yang berlaku. Selain itu terjaga mutu dan kualitas maupun kuantitasnya. Nah, pekerjaan konstruksi pasangan batu ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pasangan batu bata, yang kedua pasangan batu kali, yang ketiga pasangan batu tempel, yang keempat pasangan batu keramik. Pasangan bata adalah bata yang disusun sedemikian rupa dengan adukan sehingga membentuk suatu bagian tertentu pada sebuah konstruksi. Nah, biasanya bata ini digunakan sebagai dinding. Nah, untuk batu bata sendiri ini banyak macamnya, tapi yang sering kita ketahui yaitu batu bata ringan dan batu bata merah. Nah, untuk batu bata merah ini menggunakan perekat spesi berupa semen, pasir, dan air. Sedangkan pada batu bata ringan yaitu menggunakan perekat khusus. Selanjutnya yaitu pasangan batu kali. Nah, pasangan batu kali ini sendiri pada umumnya terdapat pada pondasi batu kali. Pondasi batu kali itu adalah bagian struktur bangunan yang terbuat dari sekumpulan batu alam, terutama batu kali yang disusun dengan bentuk dan ukuran tertentu, menggunakan bahan pengikat berupa campuran adukan beton. Nah, jenis pondasi ini merupakan pondasi yang dangkal, yang umumnya digunakan pada bangunan dengan beban yang tidak terlalu besar seperti rumah tinggal biasa. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis pasangan dinding batu bata. Nah, yang pertama itu ada pasangan dinding tembok setengah bata, yang kedua pasangan tembok 1 bata, yang ketiga pasangan tembok 1,5 bata, dan yang keempat pasangan tembok 2 bata. Selanjutnya yaitu mengenai ukuran pondasi batu kali. Nah, ukuran pondasi batu kali ini sendiri pada umumnya berbentuk trapesium dengan tinggi yaitu 60-80 cm dan lebar pondasi bawah yaitu 60-80 cm, sedangkan lebar pondasi yang atas yaitu 25-30 cm. Selanjutnya yaitu syarat batu yang digunakan adalah sebagai berikut, dan dengan keunggulan sebagai berikut ini. Selanjutnya yaitu persiapan bahan. Nah, bahan yang digunakan yaitu ada bahan pokok dan bahan spesi. Nah, bahan pokok yaitu menggunakan batu dan spesinya berupa semen, pasir, dan air. Selanjutnya yaitu persiapan alat. Nah, alat yang digunakan pada pekerjaan ini yaitu ada palu, cetok, unting-unting, meteran, dan lain-lain. Sebelum memulai pekerjaan pasangan batu, pastikan bahwa profil harus sudah terpasang dengan baik. Profil harus rata, dipasang dengan kokoh, dan benar-benar tegak lurus. Periksalah setiap akan memulai pekerjaan pasangan. Siapkan bahan dan alat yang diperlukan pada tempat yang sesuai dengan tidak ada waktu yang terbuang. Gunakan pakaian kerja sesuai dengan peraturan keselamatan kerja. Tempatkan tempat adukan dan alat-alat yang lain pada tempatnya. Mulailah melakukan pekerjaan dengan urutan sebagai berikut. Rendamlah batu bata ke dalam air terlebih dahulu hingga jenuh air, yang ditandai tidak adanya gelembung udara yang keluar dari air. Kemudian tiriskan. Pasanglah benang pada kedua profil sebagai pelurus pasangan tembok, mulai dari lapisan pertama dan seterusnya. Pada saat meletakkan adukan, usahakan tangan kiri telah memegang bata yang akan dipasang, dan pada bagian kepala sudah diberi spesi sebagai siar tegak. Pastikan bahwa pemasangan akan dilakukan dengan
berjalan maju atau mundur, sehingga pekerja dapat mengerjakan dengan baik. Pasang bata dengan posisi mendatar sambil ditekan, kemudian dipukul-pukul dengan ujung cetok hingga rata dengan benang acuan pasangan bata. Ambil sisa tumpahan adukan dan kembalikan ke tempatnya. Periksalah setiap selesai pemasangan agar segera diketahui kesalahannya dan rapikan siar tegak dan datar. Periksalah sekali lagi untuk memastikan bahwa pekerjaan telah sesuai. Pemasangan kusen dan rolak. Hentikan pemasangan batu bata hingga rencana ketinggian lubang jendela yang telah ditentukan. Kemudian tentukan posisi lubang jendela di mana akan dipasang rolak serta dipasang kusen jendela di sisi yang lain. Periksa ketegaan serta kelurusannya dengan dibantu tarikan benang dan skur dari kayu. Pengecoran kolom praktis dilakukan setelah pemasangan bata mencapai ketinggian 1 hingga 1,2 meter. Langkah kerja pemasangan rolak. Stel bekasting rolak dengan toleransi 2,5 mm pada sisi kanan dan kiri. Tentukan titik pusat lingkaran dengan memasang papan pembantu dari titik puncak lengkungan sesuai radius yang telah ditentukan. Pada titik sumbu dipasang paku dan jarak yang ditentukan pada sisi kanan kiri juga dipasang paku dengan maksud untuk pemotongan bata bagian kiri dan kanan. Pasang rolak sesuai jumlah yang ditentukan. Pemasangan rolak dapat dimulai dari kanan atau kiri secara bergantian. Usahakan pemasangan batu bata terakhir pada bagian puncak pasangan rolak. Demikianlah telah dijelaskan tentang langkah pekerjaan pemasangan batu bata. Semoga bermanfaat. Pondasi merupakan pendukung konstruksi bagian atas. Untuk itu pondasi harus kuat. Nah, untuk mendapatkan pondasi yang kuat, ikutilah langkah kerja seperti berikut ini. Dalam tayangan berikut akan dijelaskan tentang langkah-langkah pekerjaan pondasi. Pertama, pekerjaan pemasangan boplang. Boplang atau papan duga adalah papan yang dipasang pada patok-patok di sekeliling rencana bangunan. Tujuannya adalah, pertama, untuk mengukur tinggi duga lantai dari bangunan. Kedua, untuk menentukan lebar galian pondasi. Dan ketiga, untuk menentukan bangunan. Langkah pemasangan boplang. Persiapan papan boplang berukuran 2/20 dengan sisi bagian atas harus diketam rata serta lurus. Persiapan patok dari usuk 5/7 yang berfungsi sebagai tempat untuk memasang papan boplang. Menentukan as bangunan, pasang patok pada kedua sisi terluar bangunan. Sebagai panduan untuk menarik benang dan benang ini sebagai as bangunan. Tarik benang dari kedua patok tersebut setelah memeriksa kedudukan mendatarnya pada kedua patok tersebut. Kemudian, pasang patok tegak lurus terhadap patok pertama dan tarik benang sambil kontrol siku dengan alat siku atau metode Pitagoras. Demikian selanjutnya hingga terdapat tarikan benang untuk as bangunan. Memasang papan boplang. Tempatkan papan boplang untuk menghubungkan kedua patok tersebut dengan atau menambah patok sesuai kebutuhan rencana pondasi dengan jarak 1 sampai dengan 1,5 meter dari bangunan. Tempatkan patok-patok pada sisi bangunan yang lain dan harus tegak lurus pada sisi bangunan yang telah dipasang papan boplang sebelumnya. Apabila bangunan berbentuk persegi, maka pemeriksaan dapat dilakukan dengan mengukur panjang diagonal antara patok. Pasang papan penduga
untuk menghubungkan semua patok-patok dan periksa kedudukan datarnya. Selanjutnya, mengukur as bangunan pada papan boplang dengan memberi tanda panah dan ukuran pondasi sesuai ukuran yang telah direncanakan, kemudian diberi paku. Untuk rencana bangunan yang mempunyai variasi tinggi lantai dapat dilakukan dengan memodifikasi dari sistem boplang utama. Penggalian pondasi. Setelah didapat ukuran pondasi, kemudian lakukan penggalian sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Bekas tanah galian dibuang di luar boplang atau di dalam bangunan, tidak jauh dari lubang galian, yang nantinya tanah galian akan digunakan kembali untuk tanah uruk. Langkah pemasangan pondasi. Membuat profil pondasi dengan kayu ukuran 3/5 sesuai dengan bentuk yang direncanakan. Kemudian tarik benang pada bagian atas dan bawah sebagai panduan pemasangan batu kali. Memberikan lapisan pasir dengan tebal kurang lebih 15 hingga 20 cm yang berfungsi sebagai aliran air. Susun batu yang besar pada bagian bawah, kemudian diisi dengan pasir dan disiram air untuk proses pemadatan. Pasang batu kali di atasnya menggunakan spesi secara beraturan menurut kaidah pemasangan pondasi yang benar. Cek kembali jangan sampai ada rongga atau celah yang tidak terisi spesi. Lakukan pengukuran kembali pada bagian kanan kiri pondasi yang kosong dengan tanah galian dan padatkan. Demikian telah dijelaskan tentang pekerjaan pondasi. Semoga bermanfaat. Yaitu slope dan selanjutnya.